Podcast LIPI Press, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo sahabat LIPI, selamat datang kembali di podcast LIPI Press. Kali ini memasuki episode ketiga tentunya dengan bahasan yang semakin menarik, yakni mengenai film dokumenter Intan, yang beberapa waktu lalu telah diunggah di media sosial LIPI Press. Podcast kali ini juga hadir dalam rangka memperingati Hari Film Nasional yang jatuh setiap tanggal 30 Maret. Sahabat LIPI di sini tahu nggak sih bahwa ternyata terumbu karang merupakan salah satu ekosistem penting di daerah pesisir perairan tropika? Terdapat 93.000 bahkan mencapai 1 juta lebih spesies yang mendiami ekosistem ini. Karena itulah Indonesia disebut pusatnya terumbu karang di dunia. Akan tetapi, meskipun terlihat kokoh dan kuat, ternyata ekosistem terumbu karang ini sangat rentan terhadap perubahan lingkungan loh sahabat LIPI. Untuk itu dibutuhkan peran seorang peneliti paleoseanografi untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kerusakan pada terumbu karang. Selain berfungsi sebagai ekosistem biota laut, terumbu karang juga bermanfaat besar karena dapat dijadikan sebagai laboratorium alami untuk berbagai kegiatan penelitian kelautan yang nantinya mampu mengungkapkan penemuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Lalu, apakah sahabat LIPI di sini pernah mendengar istilah paleoseanografi? Ya, paleoseanografi merupakan salah satu subbidang ilmu kelautan, di mana ilmu ini mempelajari karakteristik perubahan laut di masa lampau sebelum adanya data pengukuran. Kemudian, bagaimana seorang peneliti paleoseanografi bisa menguak data kelautan ketika masa itu sudah lewat? Ternyata jawabannya ada pada alam itu sendiri. Alam mampu merekam jejak-jejak perubahan lingkungan loh sahabat LIPI, salah satunya melalui terumbu karang. Penasaran seperti apa informasi selengkapnya? Pas banget, di podcast LIPI Press kali ini telah hadir di tengah-tengah kita ada Kak Intan Suci Nurhati PhD, selaku peneliti paleoseanografi di Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. Dan saat ini, beliau juga tengah menjabat sebagai koordinator program bidang ilmu pengetahuan kebumian. Kemudian ada juga Kak Muhammad Yunus Patawari SSN, selaku sutradara dari film dokumenter berjudul Intan. Beliau ini merupakan peneliti dengan kepakaran seni kontemporer yang berfokus pada narasi dan sinematografi dokumenter sains. Selanjutnya dalam podcast ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama akan membahas lebih jauh mengenai kisah Kak Intan sebagai seorang peneliti paleoseanografi. Dan di sesi kedua kita akan mengulik lebih dalam terkait proses di balik layar produksi film dokumenter Intan bersama Kak Muhammad Yunus. Selamat pagi Kak Intan. Pagi. Selamat bergabung dengan podcast LIPI Press, Kak. Terima kasih. Ya, senang banget nih bisa kehadiran narasumber hebat yang akan mengupas tuntas mengenai film dokumenter Intan ini. Langsung saja Kak Intan, untuk kegiatannya saat ini Kak Intan lagi fokus apa sih? Mungkin bisa diceritain ke sahabat LIPI di luar sana. Apakah masih berkelanjutan meneliti terumbu karang, atau meneliti yang lain, atau justru ada kegiatan lain lagi nih? Silahkan Kak. Oke, makasih sudah di-invite di podcast LIPI. Selamat pagi, semangat pagi sahabat LIPI. Jadi kalau kesibukan saya sebagai peneliti tetap kepo ya, kalau peneliti mencari isu-isu dan jawaban. Jadi kalau penelitian saya sebenarnya diinspirasi oleh pengamatan di masyarakat, sedang ada isu apa, dan memahami gimana sih dampak manusia kepada lingkungannya gitu. Baik itu dalam kerangka perubahan iklim, seperti yang bisa kita lihat dari karang, maupun pencemaran laut yang juga bisa kita lihat dari karang, maupun isu-isu yang kita tidak antisipasi sebelumnya nih, seperti misalnya pandemi. Nah, masalahnya kan pandemi juga bisa meningkatkan pemakaian APD yang notabene berbahan plastik ya. Nah, itu bisa menjadi isu untuk laut kita karena polusi plastiknya juga akan makin makin meningkat. Nah, mungkin saya sekarang sedang sibuk meneliti hal-hal yang mendalami apa dampak manusia kita secara lokal maupun global kepada laut. Oke, berarti karena ini juga bertepatan dengan musim pandemi dan dengan penggunaan plastik yang berlebihan, apakah Kak Intan ini juga masih sering buat terjun ke laut secara langsung buat neliti dampak plastik, dampak APD terhadap laut itu juga, Kak?
Ya, untuk yang studi plastik dengan APD, kita juga kolaborasi ya dengan rekan-rekan di P2O dan universitas lain. Jadi untuk studi itu kemarin sudah kita lakukan. Kita melakukannya di awal pandemi sebenarnya, waktu masih agak susah keluar juga ya. Dan kita ingin melihat nih, mumpung kita masih di rumah, terus eh, bingung juga mau ngapain, dan kita mencoba menjaring bagaimana sih situasinya selama pandemi gitu. Jadi waktu itu kebetulan studinya kita lakukan di bulan Maret dan April 2020 di awal pandemi. Hmm. Nah, tapi kabar baiknya sepertinya sampah apa APD yang mengalir ke laut saat ini sudah jauh membaik karena kan kita sudah mulai beradaptasi dengan situasi pandemi. Oke, baik Kak. Nah, kalau untuk yang tentang perubahan iklim terhadap dapat diketahui melalui terumbu karang itu sendiri Kak, ini bisa dibilang Yes. cukup unik dan menarik sih Kak, karena kenapa harus melalui terumbu karang yang diteliti? Apa nggak ada yang lainnya gitu? Apakah terumbu karang ini memang jalan satu-satunya? Dan apa sih sebenarnya yang menarik dari terumbu karang ini hingga bisa dijadikan sebagai bahan penelitian? Silakan Kak. Ya, jadi saya tertarik untuk melihat dampak manusia, dampak kegiatan manusia atau biasanya disebut dampak antropogenik gitu ya, bahasa bekennya terhadap perubahan iklim. Nah, tapi kadang kita itu tidak punya data, kita tidak bisa melihat ke belakang karena kita masalahnya di zaman dulu atau beberapa dekade yang lampau itu tidak menaruh termometer, tidak menaruh alat-alat instrumen lainnya gitu. Nah, masalahnya kalau kita mau memahami perubahan iklim, kita tuh nggak bisa, cuma bisa dari data 5-10 tahun. Kita harus melihat at least 50 tahun, bahkan 100 tahun. Masalahnya gimana? Apa waktunya udah lewat, kita belum punya mesin waktu gitu ya. Kalau misalnya ada mesin waktu sih tinggal masuk terus kembali ke masa lampau terus mulai melakukan pengukuran gitu kan. Nah, tapi ternyata alam itu merekam perubahan iklim, perubahan lingkungan termasuk polusi di sekitarnya. Nah, sekarang ini menarik. Dia sebenarnya bukan satu-satunya perekam laut, tapi dia bisa dibilang satu-satunya perekam laut yang memberikan data begitu bersih selama 100 tahun yang lampau. Jadi kalau fokus studinya kita ingin melihat 100 tahun, 200 tahun yang lampau, yaitu dampak manusia untuk laut, itu sangat pas dengan karang. Tapi kalau misalnya nih kita mau melihat yang lebih jauh lagi, itu bisa juga ada arsip-arsip alam lain, misalnya seperti sedimen laut, gitu. Tapi kalau untuk saya, ya terumbu karang number one lah. Oke. Oke. Sebenarnya di karang itu ada apanya, Kak? Kenapa bisa sampai merekam sejauh itu gitu? Kan memang sempat dikatakan kalau terumbu karang itu seperti kamera gitu kan, bisa merekam sejak kejadian 200 tahun yang lalu. Sebenarnya di dalam karang itu sendiri ada apa gitu loh, Kak? Oh ya, uh, jadi kadang kita punya asumsi karang itu batu gitu ya, tapi padahal dia itu hewan yang bersimbiosis gitu. Intinya dia adalah dia tumbuh. Nah, lucunya karang itu dia tumbuhnya itu dengan membuat lapisan-lapisan kapur seperti tulang kita lah istilahnya. Dia membuat lapisan kapur, bisa dibayangkan gitu ya satu lapisan, terus dia bikin lapisan di atasnya dan sebagainya. Nah, ketika dia membuat lapisan kapur ini, yang menarik geokimia gitu ya, komposisi kimia dari kapurnya itu ternyata sesuai dengan keadaan di masa lampau gitu. Jadi kalau temperaturnya turun, nanti sinyal-sinyal geokimianya tuh juga melihatkan itu gitu. Nanti kalau temperaturnya menghangat, dia juga menunjukkan itu. Jadi dengan kata lain, dia bisa digunakan sebagai buku sejarahnya laut karena emang dia menyimpan informasi-informasi itu. Nah, mungkin yang lebih familiar di masyarakat itu konsepnya seperti pohon. Pohon itu kan punya lingkaran tahun ya. Pohon itu misalnya dari tadinya kurus gitu, kecil satu batangan pohon, terus makin hari, makin tahun dia makin melebar ya kan batangnya itu. Nah, kita kadang suka menemukan nih ada garis lingkar tahun di pohon, ya kan? Nah, Hmm. karang itu persis seperti itu. Dia sebenarnya punya lingkar tahun. Jadi kita Hmm. bisa tahu umurnya karang berapa. Terus kita kalau bawa sampelnya ke lab,
kita malah bisa menguak banyak misteri lagi. Temperatur di bulan apa, tahun berapa, itu sampai sedetil itu gitu. Bahkan di misalnya temperatur laut di waktu saya lahir gitu, itu bisa dikuak dari terumbu karang ini. Wah, keren banget ya Kak ya. Berarti bisa merekam sedetail apapun data yang ada di laut selama, ya istilahnya selama karang itu ada gitu ya Kak ya. Betul, selama dia hidup gitu. Jadi Hmm. makanya kalau kita di lapangan kita mencari karang yang sebesar mungkin, setua mungkin, karena makin besar karangnya, dia makin tua, informasinya makin panjang. Nah, iya. Ini saya kemarin juga sempat baca di salah satu artikel yang membahas tentang Kak Intan juga, katanya ada salah satu ekspedisi yang gagal karena karangnya yang diteliti itu terlalu kecil. Ternyata memang kalau terlalu kecil itu nggak bisa diteliti gitu ya Kak ya. Sebenarnya bisa sih bisa, tapi nggak cost efektif. Misalnya ya, Hmm, saya kan mau melihat perubahan iklim. Nah, kita tapi mesti paham juga bahwa manusia kan sudah punya satelit, teknologi satelit itu sekitar tahun 80-an. iya. Jadi sejak tahun 80-an kita punya data iklim, misalnya data suhu laut yang cukup komprehensif gitu. Jadi kalau di atas setelah tahun 80 kita udah nggak butuh paleo lagi istilahnya, udah nggak butuh bidang saya gitu ya. Hmm, Tapi masalahnya kan saat sebelum tahun 80 itu kan yang kita butuhkan, kita nggak punya data, makanya kita bertanya ke Karang. oh Nah, iya. misalnya saya ke lokasi nih ekspedisi. Lalu karangnya sudah dirusak gitu ya. Terjadi perusakan mungkin di tahun 90-an. Jadi ketika saya datang, ya terumbu karangnya baru hidup dari tahun 90-an gitu kan. Terus ngapain Oke. saya bor, ya kan? Mendingan saya ngedownload data satelit. Simpelnya sih seperti itu. Oke, saya juga baru tahu nih Kak, kalau ternyata yang diteliti dengan karang itu data-data sebelum tahun 80-an. Seperti itu. Oke, nah, Ya, bisa mungkin saya klarifikasi. Jadi tergantung isunya ya. Kalau iklim, ya bisa sebelum 80-an karena sudah ada satelit. Tapi kalau misalnya untuk kita bisa menggunakan karang itu misalnya untuk studi polusi, misalnya polusi di Teluk Jakarta. Nah, masalahnya mungkin kita nggak mengukur polusi di Teluk Jakarta secara istiqomah tiap bulan gitu ya selama 30 tahun yang lalu. Nah, itu karangnya justru berguna nih untuk studi polusi. Jadi kalau saya ngebor karang di Teluk Jakarta sekarang misalnya ya, di Kepulauan Seribu, itu bisa menjadi arsip alam yang sangat menarik untuk misalnya studi polusi, karena data pengukurannya tidak ada di lokasi itu. Gitu. oke, oke. Wah, menarik sekali nih. Oke Kak, karena ini podcastnya dalam rangka memperingati Hari Film Nasional, saya menyinggung sedikit tentang film Intan, di mana film ini menceritakan tentang Kak Intan sendiri dengan profesinya sebagai seorang paleoceanografi. Nah, di film dokumenter ini, LIPI kan mencoba untuk menyajikan dan menyebarkan konten ilmu pengetahuan lewat media film. Ada nggak sih tanggapan dari Kak Intan sendiri terkait diseminasi pengetahuan melalui media film? Silakan Kak. Ya, saya berterima kasih sekali ya dan beruntung gitu di LIPI kita punya rekan-rekan yang memang menggeluti dan punya kepakaran untuk mendiseminasikan sains dalam bentuk multimedia. Jadi saya bisa lebih membumikan paleoceanografi ini yang mungkin di mata masyarakat umum itu masih jarang didengar gitu, di telinganya masih belum didengar. Nah, yang saya apresiasi juga arah dan bentuk format ini. Karena kan kita tahu diseminasi sains itu sendiri harus mengikuti perubahan zaman ya. Mungkin kalau tahun abad yang lalu gitu, cara mendiseminasikan sains ya lewat jurnal tok gitu. Tapi kan Iya. kalau zaman sekarang dengan banyaknya multimedia, anak-anak semua itu istilahnya menonton yang visual, nah kita juga harus berevolusi menyajikan sains semenarik mungkin dan mengcater gitu untuk orang-orang yang memang senangnya melihat dalam bentuk visual. Oke. Jadi memang dengan melalui film dokumenter ini diharapkan juga ilmu pengetahuan semakin mudah untuk dicerna masyarakat begitu ya Kak ya. Karena kan ada audio, ada visualnya juga. Jadi nggak hanya apa namanya membaca seperti itu. Betul, betul sekali. Oke Kak, dengar-dengar juga nih Kak, kemarin ada yang memberitahu tentang pencapaian Kak Intan bahwa ternyata Kakak ini merupakan
salah satu anggota organisasi perubahan iklim di bawah naungan PBB, atau istilahnya Lead and Contributing Author Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Nah, itu bisa tolong dijelasin nggak sih, Kak, sebenarnya kegiatan Kak Intan di organisasi PBB itu seperti apa? Siapa tahu banyak juga nih sahabat LIPI di luar sana yang termotivasi jadi pengen meneruskan jejak Kakak di masa mendatang. Silakan, Kak. Ya, jadi dalam kerangkanya PBB itu punya satu badan, satu organisasi yang dinamakan Intergovernmental uh, Panel on Climate Change. Nah, atau disebut IPCC gitu. Dan IPCC ini isinya adalah para peneliti dan kami bekerja pro bono gitu, tidak dibayar. Intinya adalah memberikan update status lah. Kalau kita kan biasa di medsos statusnya mesti diupdate. Nah, ini sama juga iklim itu harus diupdate statusnya dengan pengetahuan terbaru. Nah, kami ratusan peneliti iklim di seluruh dunia itu berkumpul mengupdate status iklim uh, berkala, misalnya setiap 7 tahunan, 5 tahunan, dan juga memberikan solusi-solusi, opsi-opsi bagi pembuat kebijakan atau policy maker di seluruh dunia. Jadi kan tidak cukup ya kita istilahnya memberikan status, oh iklim sedang berubah dan akan banyak manusia terdampak. Tapi kita sebagai peneliti juga memiliki kewajiban memberikan opsi, memberikan pengetahuan kepada mereka yang bisa membuat kebijakan, arah-arah kebijakan apa yang bisa diambil supaya dampak perubahan iklim ini dapat kita minimalisir. Oke. Kak Intan sudah berapa lama bergabung dengan organisasi PBB ini, Kak? Jadi untuk masa kerja IPCC saat ini, jadi saat ini saya sebenarnya di cycle IPCC yang ke-6. Jadi IPCC ini sudah berdiri berapa dekade yang lampau. Jadi saat ini kita sedang membuat report yang ke-6 yang akan dirilis bulan depan. Jadi masa kerjanya kalau tidak salah sudah 3 tahun. Wah, sudah 7 tahun. Berarti Kak Intan ini lebih dulu di PBB ya, daripada gabung di LIPI? Enggak, sorry. Jadi masa kerja saya di IPCC sudah 3 tahun. Saya Oh, 3 tahun. join IPCC ketika sudah masuk LIPI. Oh iya, oke. Nah, ternyata selain gabung di IPCC, Kak Intan ini juga bergabung dengan Nat Geo, National Geographic. Bahkan di profil aktivitasnya Kak Intan yang ada di website LIPI itu tertulis I'm a National Geographic Explorer. Nah, itu gimana Kak ceritanya? Kok bisa jadi bagian dari National Geographic? Ini cukup menarik nih Kak, buat sahabat LIPI di luar sana. Ya, benar. Saya salah satu National Geographic Explorer. Adalah bahwa riset saya juga didanai oleh National Geographic gitu. Dan ini untuk isu pengasaman laut di Indonesia. Dan 2 tahun yang lalu ya, National Geographic juga membuat dokumentasi khusus untuk wanita. Jadi woman explorer dan juga wanita-wanita lain yang membuat perubahan di dunia. Oke. Bagaimana sahabat LIPI di luar sana? Apakah sudah cukup terinspirasi dan termotivasi untuk mengikuti jejak Kak Intan ini? Semoga. Semoga ya Kak ya. Biar ada penerus-penerusnya gitu. Amin. Soalnya saya baca katanya peneliti paleoceanografi ini di Indonesia cukup sedikit gitu Kak. Memang benar seperti itu Kak? Iya, masih bisa dihitung jari jumlahnya. Nah itu buat sahabat LIPI semuanya. Padahal banyak sekali ya isu yang bisa dikuak. Malah saya kalau boleh bilang Indonesia ini surganya arsip alam. Kita kan baru hari ini ngobrol tentang terumbu karang ya, arsip alam dari terumbu karang. Tadi saya mention sedikit, arsip alam itu bisa juga dari sedimen laut. Nah, arsip alam itu segala yang berlapis sebenarnya bisa menjadi arsip alam gitu. Jadi mungkin kecuali lapis legit kali ya. Jadi misalnya sedimen di danau, bahkan lapisan es di Gunung Jayawijaya itu juga arsip alam. Jadi dari laut sampai daratan bahkan sampai gunung es pun di Indonesia punya arsip alamnya. Luar biasa. Ya. Dan semoga kedepannya semakin banyak sahabat LIPI di luar sana setelah mendengar podcast ini jadi tertarik buat
menjadi seperti Kak Intan, peneliti arsip alam seperti itu. Oke Kak, dari tadi kita udah ngobrolin tentang paleoceanografi, tentang terumbu karang, arsip alam, sampai akhirnya sekarang kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir Kak. Cepet banget ya. Masih terkait dengan Hari Film Nasional. Kira-kira sebagai seorang peneliti nih Kak Intan, ada nggak sih film favorit yang relate gitu sama profesi yang sedang Kakak geluti saat ini? Apa ya? Em, itu pertanyaan susah karena film banyak yang bagus ya. Iya, tapi saya nggak kepikiran jawab ini. Eh, Kalau saya pasti banyak ya film yang saya suka. Eh, Justru kalau untuk film mungkin saya bisa bilang saya justru eh, mau yang ringan-ringan gitu, mau yang film itu kan salah satu media kita membawa ke dunia lain ya. Mungkin di sini di podcast ini di film Intan ini justru teman-teman yang non scientist bisa kita bawa ke dunia saintis. Jadi kalau saya pribadi tanpa menyebutkan film favorit saya adalah semua film yang bisa membawa saya dari ke dunia lain gitu untuk sesaat. Oke, siap-siap. Berarti buat teman-teman juga, sahabat LIPI semuanya, bisa tuh nonton film dokumenter Intan ya Kak Intan ya, Iya, kita yang bawa ada ke di dunia laut LIPI. ya. Iya, biar pengetahuannya juga semakin terbuka lagi mengenai paleoceanografi. Saya juga baru tahu tentang istilah itu ya gara-gara nonton film dokumenter Intan ini Kak. Sip. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Intan. Kita udah bincang-bincang santai siang hari ini. Sebagai seorang peneliti LIPI, untuk selanjutnya saya mau beralih ke Kak Muhammad Yunus untuk menguak lebih dalam lagi mengenai proses di balik produksi film dokumenter Intan. Terima kasih Kak Intan dan selamat datang Kak Halo, Yunus. selamat datang. Suaranya kedengaran? Oke. Ya, kedengaran. Sahabat LIPI, ini dia Kak Muhammad Yunus Patawari SSN. Beliau ini merupakan orang penting atau saudara, maksudnya sutradara di balik layar film dokumenter Intan yang saat ini sedang ditugaskan sebagai pelaksana fungsi pengemasan dan pengembangan konten di LIPI Press. Benar begitu ya Kak Yunus ya? Seperti itu. Iya. Oke. Nah, dalam rangka Hari Film Nasional nih Kak, sebagai seorang sutradara, boleh diceritain nggak sih Kak bagaimana proses awal dalam pembuatan film dokumenter Intan Oke. ini? Monggo, silakan Kak Yunus. Oke, terima kasih. Jadi kalau mau cerita sedikit tentang film Intan ini tuh, jadi di setiap tahun di LIPI itu ada kegiatan penelitian yang hampir melibatkan seluruh kedeputian di LIPI, baik ilmu sosial, ilmu kebumian, ilmu hayati, dan sebagainya. Nah, salah satu kegiatan penelitian yang ada di LIPI itu namanya Ekspedisi Widya Nusantara atau EWIN. Nah, EWIN di tahun 2018 itu lokasinya di Pulau Simelu, Aceh. Nah, ini kan kegiatan besar ya. Jadi menurut saya, menurut kami itu perlu didokumentasikan dengan konsep dokumenter dengan bergenre sains. Nah, di ekspedisi ini tuh sekitar 14 hari waktu itu. Jadi waktu itu kita belum tahu mau buat seperti apa detail filmnya. Jadi para peneliti biologi, para peneliti sosial, para peneliti oceanografi itu pada ke sana ke Semilu. Jadi orang-orang ilmu hayati, orang-orang ilmu biologi itu nyari ketinggian kan, mereka nyari hutan, nyari gunung. Nah, sementara ilmu kebumian itu atau oceanografi itu mencari daratan rendah ke laut. Nah, waktu itu Mbak Intan orang oceanografi, dia nyari laut lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, waktu itu saya ikut tim oceanografi selama 7 hari. Kemudian saya ikut tim biologi 7 hari. Nah, selama 7 hari di tim oceanografi itu, saya ikut kegiatannya Mbak Intan itu selama 2 hari. 2 hari karena ada banyak peneliti yang lain kan, ada peneliti karang, ada peneliti lamun dan sebagainya. Nah, khusus Mbak Intan itu saya ikutin Mbak Intan itu selama 2 hari syuting. Jadi filmnya itu cuma 2 hari syuting. Jadi selama ekspedisi di Stimuli itu
salah satu output kegiatannya film Intan ini selain film-film yang lain. Jadi waktu itu ada sekitar 5 film kalau nggak salah. Kira-kira seperti itu. Wah, berarti cukup kilat ya Kak ya proses pembuatannya? Itu 2 hari. Cuma 2 hari loh. Wah, ya keren sekali. Oke, selanjutnya nih Kak. Ini bukan hanya pertanyaan dari sahabat LIPI, tapi juga saya pribadi juga bertanya-tanya. Kenapa film dokumenter ini diberi judul Intan? Nah, karena awalnya itu ketika saya mau nonton film ini dan baca judulnya, nggak ada tuh sama sekali terbersit kalau Intan yang dimaksud adalah nama orang. Bahkan nama salah satu peneliti di LIPI. Saya kira ya cuma Intan Permata atau apa, seperti itulah. Alasannya kalau apa, Kak? Pemilihan judul sebenarnya pertama itu kami ingin membuat sebuah sudut pandang yang lebih dekat dengan penelitinya. Jadi sebuah sudut pandang yang tidak hanya saintik tapi lebih ke subjektif peneliti. Jadi lebih humanis, lebih sederhana, dan tidak banyak pecahan-pecahan cerita atau pecahan-pecahan plot gitu. Yang kedua, saya ingin mencoba membuat judul yang tidak umum digunakan di film-film LIPI. Kalau teman-teman lihat film-film dokumenternya LIPI itu kan rata-rata judul-judulnya itu lebih mirip-mirip judul-judul proposal atau naskah akademik seperti itu. Jadi pengennya itu lebih sederhana. Kalau bisa saya tambahkan juga misalnya, jadi sebenarnya pengen orang biar penonton itu agak-agak penasaran juga tuh, misalnya kayak jadi bisa pada saat mereka Intan apaan sih nih, misalnya kayak gitu. Jadi membuka ruang tafsir buat audiens, dan saya rasa sih itu perlu buat seperti itu. Jadi pengen lebih sederhana sebenarnya. Siap. Nah, kalau bertanya-tanya mengenai konsepnya sendiri, kan tadi katanya film ini diproduksi cukup kilat ya kan, hanya 2 hari. Nah, sebenarnya ada konsep khusus nggak sih Kak tentang pembuatan film ini? Bedanya dengan pembuatan film-film yang lain tuh apa gitu? Apa yang sebenarnya ingin Kak Yunus tonjolkan dengan konsep tersebut dalam film Intan ini? Nah, ini sebenarnya relate sama kenapa judulnya Intan tadi sebenarnya. Jadi konsepnya itu humanis, sederhana, subjektif ya. Jadi kita ingin menampilkan sosok Mbak Intan ini dengan segala dengan segala prestasinya. Dia kan wah banget buat kami ini, buat saya pribadi wah banget pencapaian Mbak Intan ini. Jadi pencapaiannya saya cuma mau bilang bahwa dia juga, Mbak Intan ini manusia biasa sebenarnya. Jadi konsep penceritanya seperti itu, jadi lebih humanis. Jadi dia bukan superhero. Makanya banyak adegan-adegan yang saya masukkan di film itu menggambarkan dia itu manusia biasa seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat itu filmnya sedikit-sedikit ada adegan dia makan siang, dia makan jeruk misalnya, atau dia lagi ngopi, atau dia dikit-dikit lagi ngantuk, lagi capek gitu. Jadi memang itu yang menjadi highlight saya di film ini, yang membedakan dengan film yang sama pada saat itu. Jadi kita juga bikin dua film, satu yang lebih eksplorasi sains oceanografi di Simelu, satunya lagi ini yang lebih humanistik. Jadi di balik segala pencapaiannya, beliau juga manusia biasa gitu. Oke, berarti lebih ke pendekatan humanistik gitu ya Kak. Nah, kalau untuk tadi kan katanya dalam 14 hari itu dibagi menjadi produksi film menghasilkan 5 film gitu ya Kak ya. Itu pembagiannya sebenarnya ada pembagian khusus nggak sih Kak? Kayak yang paham mengenai paleoceanografi ya udah bikin film paleoceanografi gitu, atau random aja? Enggak, waktu itu kami ada 4 orang ya. Ya, kami berempat untuk meliput atau membuat film dengan ekspedisi sebesar itu. Jadi waktu itu kami bagi tim, siapa yang mau ke laut, siapa yang mau ke gunung gitu. Nah, kalau saya suka laut, suka renang-renang, ya udah saya aja yang renang. Oh iya. Berarti memang lebih ke hobi, gitu lebih ya, Kak, ya? suka laut sebenarnya.
biasanya kalau berawal dari hobi itu jadi yang dihasilkan tuh Ya, mantap gitu, Kak. lebih menyenangkan sih ya. Iya, lebih menyentuh hati juga. Nah, kalau berbicara mengenai kendala atau kesulitan selama pembuatan film nih, Kak. Kan ini film dokumenternya Ya, lebih ke sains gitu kan. Ada nggak sih sebenarnya lebih susah mana antara pembuatan film dokumenter biasa dengan film dokumenter sains gitu? Kendala apa yang hanya ditemui di produksi film sains seperti wah itu? kalau ini pertama itu kita perlu ini sih sebenarnya. Kalau dokumenter sains ya itu kita perlu menyesuaikan diri. Saya orangnya nggak terlalu suka banget sama sains misalnya kayak gitu. Maksudnya sains seperti ini misalnya. Tapi mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Misalnya kita kalau ada misalnya kayak ini peneliti paleoceanografi. Paling nggak kan saya harus belajar juga tuh apa oceanografi, apa paleo gitu. Nah kalau umpamanya besok saya saya ngikut peneliti biologi, paling nggak juga saya harus mengerti biologi, saya mengerti taksonomi dan segala macam. Begitupun misalnya tema kegempaan atau subduksi, paling nggak ya itu mau nggak mau harus belajar juga. Jadi bagusnya segitu. Jadi semakin banyak bikin film dengan tema-tema beragam, jadi nambah pengetahuan juga gitu. Oke, berarti memang harus ada mini riset terlebih Jadi dahulu gitu lebih ya, Kak ya? kayak belajar lagi gitu kan. Paling makanya saya kadang kalau ikut peneliti biasanya pasti banyak nanyanya itu. Pasti banyak nanya. Kayak misalnya ya kan Mbak Intan, ini terumbu karang batu kah, hewan kah, atau tumbuhan kah, kayak gitu kan? Kan kita nggak tahu gitu. Informasi yang kita sampaikan film itu juga nggak miss seperti itu. Itu sih kalau lebih. Oke. Nah, Kak Yunus ini kan seorang sutradara, tapi di awal tadi kan juga disebutkan keahliannya tuh di bagian narasi dan sinematografi. Nah, film Intan ini sendiri narasinya juga dari Kak Yunus sendiri kah atau ada orang lain khusus yang membuat narasi? Sebenarnya yaitu narasi di semua film dokumenter sainsnya LIPI itu sebenarnya narasinya itu berasal dari penelitinya sebenarnya. Jadi kita nanya A B C D itu dari sekian informasi yang begitu banyak, paling kita cuman memilih yang kira-kira yang sederhana aja. Misalnya kalau untuk seperti ini kan saya selalu mengangkat yang hanya di permukaan saja sebenarnya. Jadi sekedar di permukaan, kalau orang kalau penontonnya atau audiens yang tertarik pasti dia akan lebih ngulik. Jadi jarang kita menampilkan narasi yang terlalu terlalu saintifik gitu. Paling sainsnya itu di permukaan saja. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya. Oke, berarti memang bahan utamanya dari penelitinya langsung. Ya, kita cuma memilah gitu ya, dan memilih mana yang sesuai. Oke, Kak. Nah, film Intan ini kan udah tayang, udah bisa dinikmati oleh sahabat LIPI semuanya. Selanjutnya ada proyek film apa lagi sih, Kak, yang lagi digarap sama LIPI? Mungkin ada sedikit bocoran gitu buat sahabat LIPI untuk di rumah. Saat ini udah tahap finishing, kita lagi mau publikasikan launching film Laga Ligo literasi seni dan memori. Jadi film Laga Ligo ini tuh merupakan surat penciptaan orang Bugis, merupakan kitab terpanjang, kitab sastra terpanjang di dunia. Nah, jadi 10 tahun lalu itu UNESCO sudah menetapkan bahwa kitab ini tuh adalah warisan dunia. Film sudah jadi, insya Allah tahun ini tuh mau ditayangkan gitu. Nah kalau terus ada kalau untuk persiapan sebenarnya ada satu film masih tahap persiapan sih, nggak jauh beda dengan film Intan ini. Jadi saya
di LIPI itu ada peneliti dari Papua. Dia orang biologi ya. Dia orang biologi. Tahun ini tuh, tahun lalu sih sebenarnya dia dapat beasiswa ke Amerika untuk sekolah. Nah itu saya pengen angkat coba ngangkat humanisnya dia seperti apa, bagaimana dia bisa sampai belajar jauh seperti itu. Tapi itu masih tahap masih tahap proposal sebenarnya. Semoga sih bisa terlaksana. Amin, amin. Ya, Tahap persiapan ya. Wah, persiapan. ini kedengarannya menarik sekali, Mas. Menarik sekali ini, Kak. Nah, kita bantu-bantu doa lah. Semoga proses produksi film selanjutnya ini berjalan lancar dan apa yang masih dalam proposal Amin. bisa diwujudkan dengan segera. Oke, baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Sudah nggak kerasa 30 menit kita ngobrol, lebih bahkan. Baiklah, sahabat LIPI. Terima kasih juga kepada Kak Intan Suci Nurhati dan juga Kak Muhammad Yunus, SSN, yang telah bersedia hadir di podcast LIPI Press kali ini, berbagi ilmu, berbagi pengalaman bersama sahabat LIPI semua. Terima kasih juga kepada sahabat LIPI yang telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa di podcast LIPI Press episode berikutnya. Podcast LIPI Press, podcast penerbit masa kini. Sampai jumpa.